Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita seperti biasa di malam Rabu mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke masail di bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk, mencari berkah dari pohon atau batu dan semacamnya. Kita sudah sampai masalah yang ke 14 ya. 14. Jadi saya mulai dari 13 dulu biar ingat. Kata Syekh di sini rahimahullah, at-thalitsata asyrata at-takbiru 'inda ta'ajjubi khilafan liman karihahu. Masalah ke-13 yaitu takbir tatkala takjub. Takjub itu tatkala merasa kagum, heran dan semacamnya. Jadi artinya dianjurkan atau diperbolehkan bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar tatkala kita melihat sesuatu yang mengherankan. Ya, ini termasuk diperbolehkan. Khilafan liman kariyahu, berbeda dengan orang yang menganggap itu dimakruhkan. Yang benar boleh. Kita boleh mengucapkan Allahu Akbar. Menyaksikan ada seorang misalkan sangat kejam, sangat jahat, lalu kita Allahu Akbar. Nah, ini boleh ya. Seperti ini sebagaimana Nabi SAW di sini dia mencontohkan ketika sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam minta dibuatkan datu anwar, pohon bidara untuk menggantung senjata, maka Rasulullah berkata apa? Allahu Akbar, Allahumma besar. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Ini masalah ke-13. Ar-rabi'ata asyrata, masalah yang ke-14, saddu dzara'i, menutup pintu menuju kerusakan. Menutup pintu menuju ke bahaya istilahnya itu. Nah, artinya apa? Dalam bab ini terkandung faedah disyariatkan menutup pintu atau celah menuju kerusakan. Sebagaimana Nabi contohkan ketika sahabatnya minta dibuatkan datu anwar, Nabi langsung Allahu Akbar. Ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Demi Allah lalu disebutkan pengingkaran beliau. Ini beliau lakukan dalam rangka saddud dzara'i, menutup pintu menuju kerusakan. Apa kerusakan yang ditutup di sini? Syirik besar, bukan syirik kecil. Karena yang dilakukan sahabat ini syirik kecil. Ya, syirik kecil. Rasulullah nutup supaya tidak mengantarkan pada syirik besar. Ya. Maka Bapak, ini bukan cuma dalam masalah tauhid saja, masalah maksiat secara umum. Kalau kita khawatir suatu perbuatan akan mengarah pada yang haram, atau pada yang syirik, atau pada hal yang bid'ah, maka harus ditutup Bapak. Jangan dibiarkan terbuka. Loh, nanti kalau kayak gitu serba syirik, serba haram, serba bid'ah. Ya, ini kaidah dalam syariat. Dalam syariat, dalam Al-Quran dan Hadis kita diperintahkan menutup pintu menuju kerusakan. Walaupun asalnya perbuatan tersebut boleh. Kalau dikhawatirkan mengarah pada kerusakan, tutup. Apalagi kalau itu benar-benar dosa, anggap dosa kecil. Tapi kalau mengarah kepada kemaksiatan, tutup. Nggak boleh dibiarkan terbuka. Jelas Bapak ya. Jadi prakteknya bisa kita lihat di masyarakat. Misalkan kalau ada satu perbuatan ini misalkan dianggap boleh, padahal itu haram.
Kalau misalkan kita biarkan, nanti menyeret pada yang sempat. Kewajiban bagi kita, seorang yang sudah tahu dalil, sudah tahu ilmu, harus dikasih tahu, itu tidak boleh. Karena kalau dibiarkan akan, ya jelas Bapak ya, sebagai contoh ikhtilat, percampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya. Ini kalau dibiarkan akan mengarah pada kerusakan. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat, itu sama seperti api bercampur dengan kayu bakar. Kira-kira jadi bagaimana? Kayu dengan api berdekatan. Kira-kira bagaimana? Besar, jadi terbakar kan? Nah begitu pula ya. Makanya pintu menuju itu ditutup oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, disebutkan dalam hadis, suatu hari Rasulullah SAW memasuki Masjid Nabawi, lalu beliau memandang satu pintu. Kata beliau, lau tarokna hadzal bab lin nisa. Sebaiknya pintu ini khusus untuk kaum wanita. Sebaiknya pintu ini dikhususkan untuk kaum wanita. Jadi ini khusus untuk wanita dan kaum pria tidak usah lewat sini. Nah, Ibnu Umar setelah mendengar sabda Nabi ini, falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat. Kata Nafi', Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi ini, beliau tidak pernah melewati pintu tersebut sampai dia meninggal dunia. Saya mau nanya, apa tujuan Nabi mengkhususkan pintu itu? Ya, karena kalau misalkan tidak digitukan, nanti bisa mengarah. Walaupun satu pintu, anggap beginilah. Ini kadang-kadang perempuan lewat, kadang laki-laki lewat, tidak ramai. Tapi kalau dibiarkan, nanti khawatirnya ramai, akhirnya bercampur baur, makanya ditutup. Ya, itu contohnya. Masih banyak lagi perbuatan Nabi kita yang menutup pintu menuju kerusakan. Contohnya dalam hadis ini, ya, segala perbuatan yang mengantar pada kesyirikan tutup. Sebagai contoh lagi terakhir, ucapan Nabi SAW ketika ada sahabatnya berkata di hadapan beliau, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mu di sini siapa? Rasulullah SAW. Maka apa sikap Rasul? Kira-kira ada yang salah tidak mengucapkan ini? Apa salahnya? Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi kan? Ya, saya mau nanya, sahabat ini ketika mengucapkan demikian, apa ada niatan? Ada niat menyamakan Allah dengan Nabi? Ada tidak? Nggak ada kan? Saya yakin seorang sahabat mengerti tauhid, nggak ada tujuan menyamakan. Dan saya yakin pun umat Islam, nggak ada satu umat Islam yang menyatakan Allah sama dengan ya, sama. Nah, ini para sahabat nggak mungkin itu. Namun kalimat sahabat ini lahirnya menunjukkan apa? Sama, ya kan? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Secara lahir disamakan kan? Nah, ini kalau dibiarkan bisa-bisa ngarah. Pertama dia niatnya nggak ada tujuan untuk menyamakan, tapi lahirnya sudah sama. Kalau dibiarkan bisa lahirnya sama, lama-kelamaan batinnya pun menyamakan. Makanya Rasulullah langsung ingkari. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Masya Allah wahdah. Katakanlah karena kehendak Allah semata. Nggak usah katakan karena kehendak Allah dan kehendakmu, tapi katakan kehendak Allah semata. Rasulullah ingin menutup pintu menuju syirik yang besar, makanya tutup. Ya, ini contohnya Bapak ya, dan masih banyak lagi yang bisa kita praktekkan termasuk kaidah syariat yang mulia. Segala perbuatan kalau mengantarkan pada kerusakan harus ditutup ya. Al-khamisata asyrah, permasalahan masalah ke-15, an-nahyu 'anit tasyabbuhi bi ahlil jahiliyah, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Artinya dilarang kita menyerupai orang-orang jahiliyah. Ketika disebut jahiliyah, ini merupakan celaan, Bapak. Kalau ada suatu perbuatan, ini perbuatan jahiliyah, artinya negatif, bukan positif ya. Nah, Nabi dalam bab ini disebutkan faedahnya di sini, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yaitu sebagaimana sabda Nabi ketika para sahabatnya minta apa? Datu anwat, pohon datu anwat untuk digantungkan senjata. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innahas sunan, ini
kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Itu pertama, qultum walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengucapkan perkataan sebagaimana seperti ucapan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Nah ini Rasulullah mengingkari ucapan mereka yang serupa dengan Bani Israel. Ini menunjukkan terlarang kita menyerupai orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Seperti itu dilarang, diharamkan. Bahkan disebutkan hadis dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang kafir. Dan disebutkan dalam hadis lain, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Kami ini siapa? Kaum muslimin, ya kan? Bukan termasuk golongan kami, itu golongan Islam, golongan muslimin. Orang-orang yang menyerupai selain kami. La tashabbahu bil yahudi wal nasara. Karena itu jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya ini larangan tegas agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kita kan tahu yang memproduksi mobil itu orang kafir, yang produksi HP orang kafir. Apakah artinya kita nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai HP, kita jalan kaki aja lah? Apakah begitu? Ya. Terus larangan menyerupai ini masih dari sisi apa? Penampilan. Ciri khas penampilan. Misalkan Bapak, sekarang orang kan banyak yang pakai celana, Pak, celana pantalon, nggak ada di sini. Ya. Atau menyerupai ibadah. Dan ciri khasnya. Ya, maksud yang dilarang ini menyerupai dari sisi ibadah atau dari sisi ciri khas mereka. Dari sisi ibadah atau ciri khas mereka. Ini yang terlarang ya. Dari sisi ibadah jelas. Mereka ibadahnya nyanyi, kita pun misalkan ibadahnya nyanyi. Kasida. Ya. Ya, memang itu sesuai sabda Nabi di sini. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Mereka ibadahnya nyanyi, kita ikut-ikutan nyanyi. Mereka ibadahnya dengan nari, kita pun ibadahnya nari. Nah ini udah meniru jejak mereka ini. Mereka merayakan hari kelahiran, kita juga merayakan hari kelahiran. Mereka merayakan hari kematian, kita juga merayakan hari kematian. Tahun baru. Nah itulah. Ya itu udah jejak orang kafir, ditiru sama kita, ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Nah yang seperti itu terlarang Bapak ya. Itu yang dalam masalah ibadah begitu gak ciri khas. Kalau memang suatu pakaian, suatu gaya, apa rambut atau apa memang ciri khas orang kafir, maka tidak boleh kita meniru, nggak boleh memakainya. Makanya Bapak, dulu kecuali gini Bapak, kecuali kalau suatu pakaian, suatu mode memang sudah bukan lagi ciri khas orang kafir, sudah tersebar di tengah kaum muslimin sehingga bukan lagi ciri khas orang kafir. Orang muslim pakai, orang kafir jadi nggak, orang lihat oh ini udah keumuman orang memang begini, bukan orang kafir saja. Nah kalau memang seperti itu, suatu pakaian sudah seperti itu, maka tidak dilarang lagi. Contohnya apa? Baju batik. Kalau baju batik memang asalnya kan dari Indonesia ya. Nggak, yang dari orang Eropa lah. Pantalon, jas. Hah? Celana jeans bisa juga. Memang asalnya gini, celana jeans itu sebenarnya ya celana jeans ketika muncul, atau jangan celana jeans dulu, pantalon Bapak. Pantalon tuh Bapak, celana yang modelnya kayak pegawai kan, biasanya yang modelnya ketat, bukan nggak terlalu ketat sih, maksudnya modelnya celana goyang. Celana goyang. Iya, itu kan Prancis kan, dari bahasa Prancis ya, pantalon gitu kan. Kalau bahasa Arabnya bantolun. Nah, ketika pertama kali orang-orang Eropa datang menjajah negeri kaum muslimin, para ulama memfatwakan haramnya celana pantolon gitu, pantalon. Dengan alasan itu ciri khas orang kafir. Tapi ketika pakaian tersebut dipakai, udah tersebar di tengah kaum muslimin, bahkan dipakai oleh orang awamnya, orang berpendidikannya, sehingga bukan lagi ciri khas orang kafir, maka sebagian ulama berfatwa itu tidak lagi terlarang, karena sudah bukan ciri khas
orang kafir. Pantalon, begitu juga jas. Jas ini asalnya kan dari mana? Dari Prancis kan, nah, ketika tersebar di tengah kaum muslimin, sudah bukan lagi ciri khas orang kafir, sudah dipakai oleh kaum muslimin umuman, maka orang pakai jas tidak terlarang. Tapi kalau belum tersebar, hukum asalnya haram, karena itu ciri khas orang kafir. Nah, lantas bagaimana dengan celana jeans? Celana jeans juga sama. Ketika pertama memang itu ciri khas orang kafir ya. Tapi yang karena ini sudah tersebar di tengah kaum muslimin, maka ya bukan ciri khas orang kafir, diperbolehkan dengan syarat tidak ketat. Karena kalau ketat masih identik, ya. Tapi kalau celana jeansnya tidak terlalu ketat, tidak menyerupai artis tertentu, insya Allah nggak masalah. Yang perempuan pakai legging ketat-ketat itu bagaimana? Oh, itu lebih. Pertama, ya entar, kenapa? Ulang tahun. Iya. Udah umum itu Pak ya. Wallahu a'lam. Kalau memang udah bukan ciri khas orang kafir lagi, bisa jadi berubah. Ya bisa jadi ya. Cuman saya nggak tahu apakah ini udah jadi bukan ciri khas orang kafir lagi, udah keumuman kaum muslimin, saya nggak tahu. Ya, kalau ulang tahun Bapak ya. Memang menyerupai kebanyakan orang kafir. Ya karena gini kan di situ kan ada kayak semacam apa ya? Tiup lilin. Tiup lilin, Nyanyi. balon itu masih Allah alam. Saya nggak tahu tuh. Kalau misalkan sekarang saya pribadi masih mengikuti pendapat sebagian ulama yang seperti itu terlarang. Kecuali kalau memang benar ini udah tersebar di tengah kaum muslimin, hampir semuanya melakukan itu. Nah, itu lain lagi masalahnya. Tapi tanpa diiringi ritual tertentu, semata-mata apa istilahnya dunia aja. Adapun diiringi ritual tertentu, ada doa tertentu, di situ ada amalan tertentu. Nah ini nggak boleh. Nah ini yang jadi masalah. Ya pokoknya kalau udah di berbau agama gitu loh. Kalau semata-mata dunia nggak mungkin. Kalau udah tersebar tengah kaum muslimin, ini bisa jadi boleh. Tapi kalau misalkan tersebar tengah kaum muslimin, lalu ada embel-embel syariat atau embel-embel apa syar'i, misalkan ulang tahun syar'i atau apa, nah ini hati-hati ini. Karena berbau agama ini. Udah bukan ulang tahun lagi Ustaz, istilahnya barakallahu Milad. fikum. Milad. Selamat milad. Udah berubah diri selamat ulang tahun. Barakallahu fikum ya. Disyair, disyarikan. Ya kesimpulannya Pak, kalau saya sampai sekarang meyakini itu tidak disyaratkan. Ya Pak ya. Kecuali kalau memang benar-benar udah tersebar tengah muslimin dan tidak ada tambahan ritual tertentu, murni cuman dunia saja, nggak ada unsur ibadahnya, maka mungkin berubah menjadi boleh. Ada di Alkitabnya itu mengenai tentang ayatnya itu mengenai tentang apa? Yang mana? Ulang tahun itu Ustaz. Ada ya? Ada di Alkitab. Saya pernah baca. Oh bisa jadi. Ya kalau memang itu ada unsur ibadah, jelas nggak boleh ya, karena kita nggak boleh menyerupai mereka dalam perkara ibadah mereka dan ciri khas mereka. Ya jadi tadi kembali lecing ya. Ya. Nyanyi itu sendiri Ustaz. Nyanyi. Ya. Nyanyi dalam artian nyanyi tanpa alat musik. Asal muasal. Ya, secara umum dengan alat musik. Oh, kalau alat musik ya bisa jadi itu. Pertama, alat musiknya juga ada larangannya. Kedua, kalau memang itu menyerupai apa gaya orang kafir, berarti terkena larangan itu. Pertama, larangan memainkan alat musik. Kedua, larangan menyerupai orang kafir. Nah, termasuk juga tadi pakai lecing itu. Pertama, seorang muslimah dilarang memakai pakaian ketat. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, ketika menggambarkan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siapa itu? Nabi menyebutkan salah satunya nisaun kasiyatun ariyat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Seperti apa? Ya berpakaian tapi telanjang tuh artinya begini. Dia memakai pakaian tapi tidak menutup auratnya. Aurat wanita itu dari mana sampai mana? Ini sampai sini kan? Ya walaupun ada perbedaan pendapat apakah muka dikecualikan atau tidak. Anggap ini bukan aurat. Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memakai pakaian tapi telanjang artinya auratnya tidak tertutup. Dia memakai pakaian cuma sampai sini aja. Berarti betisnya kelihatan kan? Berarti memakai pakaian tapi telanjang. Atau menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup semuanya.
tapi terbentuk nampak lekuk tubuhnya Pres. karena saking Ketat. ketat dan tipisnya. Ini pun dianggap berpakaian tapi telanjang. Nah, maka wanita yang memakai tadi legging itu, pertama dia terjatuh dalam larangan ini, hadis ini, larangan yang ada dalam hadis ini. Kedua, dia juga sudah menyerupai orang kafir. Berarti dia sudah melanggar double, dan itu dosanya berlipat-lipat pokoknya. Ya, memang harus dijelaskan. Memang ketika kita menyampaikan al-haq, pasti resikonya tolak dicemooh. Sampai ada juga di istri juga di kampungnya, padahal situ mayoritas muslim juga. Ketika seorang ustadznya menyampaikan hadis tadi, langsung dicemooh ibu-ibu. Apa ini ustadznya? Kalau dia pakai celana legging, tapi dia pakai rok, gimana itu? Boleh. Yang penting kalau masnya pakai leggingnya itu di rumah, di hadapan suami atau mahramnya, nggak masalah bapak ya. Yang nggak boleh itu kalau di luar rumahnya atau di hadapan kan mahramnya. Nah itu yang tercela. Nggak boleh seorang seperti itu. Itu termasuk merupakan Ibu kau muntah, dia pakai rok, tapi legging di dalam. nggak nampak berarti kan? Nggak masalah. Dengan ini orangnya Ustaz. Nampak betisnya apa begitu. Nggak maksudnya kalau pakai rok berarti kan tertutup kan, nggak nampak leggingnya, nggak masalah. Nah, orangnya segini, bukan. Oroknya segini. Iya, wah dalam nggak kan? Oh, ya. Kalau sehingga lutut, memang ya itu. Iya. Artinya kalau roknya sampai bawah nggak masalah, nggak masalah. Kalau di rumah semi permanen namanya itu. Ending juga boleh. Iya, ya minimum boleh. Apa Ustaz? Ya, Kalau ulang tahun Banyak nyamuk. kita yang diikuti Nabi kita kan. ya, Nabi pernah ada berapa orang anaknya ada ulang tahun dia anak. iya, Sahabat-sahabatnya ada ulang tahun dia. betul. Kalau tidak ada Nabi yang mengerjakan dosa ditinggalin kita kan. Iya, betul. Memang sebenarnya sebaik-baik contoh adalah Nabi kita. Ya, makanya sekali lagi Pak, kalau memang ini, makanya para ulama bisa dibilang banyak memfatwakan perayaan hari ulang tahun itu tidak diperbolehkan, haram atau ulama. Nah, dengan alasan apa? Katanya ini ada unsur ibadah. Nah, cuma tinggal kita perhatikan lagi, apakah prakteknya di masyarakat kita ada unsur ibadah atau tidak. Nah, ini yang jadi masalah kan. Kalau misalnya ada unsur ibadah, jelas itu haram, nggak boleh. Tapi kalau tidak ada unsur ibadah, semata-mata perkara dunia adat, maka dicek lagi apakah ini masih jadi ciri khas orang kafir atau sudah jadi bukan ciri khas orang kafir, sudah tersebar di tengah kaum muslimin. Kalau masih ciri khas orang kafir, maka jelas ini haram. Tapi kalau sudah tersebar di tengah kaum muslimin, nah ini kita nggak bisa menyatakan bahwa ini haram ya. Walaupun ada sebagian ulama tetap menyatakan haram Bapak ya. Tapi terserang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau memang sudah tersebar ya, dan memang tidak ada unsur ibadah, murni adat ya. Ya, seperti perayaan tahun baru itu mana itu Ustaz? Sudah hampir semua kaum muslimin merayakan. Yang mana? Kalau masih di Itu ada unsur ibadah begitu. Pertama, itu ciri khas orang kafir. Maksudnya mana? Tersebar di tengah kaum muslimin. ya kan udah di tepi itu kan banyak yang merayakan. tahu aja. Kalau orang tahu nggak tahu nggak boleh merayakan. Iya. Oh, lalu itu masih nampak ciri ini ya, ciri khas orang kafir begitu. Pertama, tanggalnya kalendernya kalender orang kafir kan? Iya. Ya kan? Terusnya lagi di situ juga kita lihat juga penuh dengan kemaksiatan. Itu pertama. Yang kedua, lalu ketiga juga ada sebagian orang juga menganggap keutamaan tertentu pada hari tersebut. Maksudnya apa Bapak? Karena saya tahu begini dari kerabat saya juga. Pernah kerabat saya dulu, saya masih belum baru belajar lah, mengerti sunnah gitu, nggak itu mendalami ilmu kan. Kerabat saya ngomong ke saya, waktu itu mau tahun baru, kalau bisa kamu sholat lah. Ini kita dianjurkan sholat katanya, kalau tahun baru. Dulu saya udah belajar, apa iya ada anjuran sholat? Nah, kenapa dia sampai nyuruh sholat? Kira-kira apa? Ketika seorang nyuruh ibadah tertentu di hari tertentu, kira-kira ada apa? Apa alasannya? Keutamaan ya. Ada keutamaan tertentu pada hari itu. Sedangkan menyatakan di hari tertentu ada keutamaan tertentu, itu butuh apa? Dalil. Nah, ketika dia menyatakan ada keutamaan sholat di hari ini, nah, dia sudah membuat syariat
baru. Dan ini perkara yang terlarang. Jelas Bapak ya? Ya. Sekarang kan masalah olahraganya kan berkembang. Ada yang cewek angkat di sini main bola. Itu udah menyelisih fitrahnya wanita. Apalagi itu kan ditonton ya kan? Pasti ditonton lah. Iya itulah tonton sama laki-laki itu jelas terlarang. Ya. Maka ini udah banyak kemungkaran di masyarakat kita yang perlu diingkari Bapak ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Ada pernah saya dengar main bola ini haram hukumnya. Dia mengapa kepada siapa kepada yang di kota dulu? Oh Hussein. Oke. Dari situ kan dia haram. Oh walau. Nggak ada. Saya walau. Saya nggak tahu apa riwayatnya. Memang saya pernah dengar, tapi nggak tahu benar atau tidak kepastian itu. Iya. Ya artinya gini Pak, memang ada sebagian orang bilang katanya awal kalinya permain sepak bola yaitu ketika kepala cucu Nabi Hussein dipotong, dipenggal, lalu kepalanya jadikan main bola katanya. Makanya sebagian orang bilang ini haram karena ini asalnya kepala Hussein dijadikan bola. Tapi ini perlu dipastikan kesahihannya. Apa kebenaran riwayat ini benar atau enggak ya? Jelas Bapak ya? Wallahu alam. Yang jelas main bola yang namanya perkara adat ya asalnya boleh. Karena ini bukan ciri khas orang kafir, kan udah tersebar di tengah kaum muslimin kan? Ya, ini bukan ciri khas orang kafir. Jadi hukum asalnya dunia itu boleh sampai ada larangannya. Yang jadi masalah ada larangan main bola. Ada kecuali kalau main bolanya pas sudah adzan. Ya, ada main bola. Atau main bolanya dari ini maghrib sampai subuh. Ya? Ada Saudi kan juga ada klub bola ya. Ya memang. Ya itu masalah juga Pak. Jadi ya itulah jadi masalah ini udah istilahnya apa ya, musibah yang menyebar di mana-mana Pak ya. Kalau bolanya boleh Bapak, tapi yang jadi masalah kan kalau membuat itunya gitu loh sampai di pertandingkan. Nah di situ kadang yang jadi masalah itu melalaikan sholat, kadang menimbulkan percekcokan dengan musuh lawan tandingnya tidak. Ini jadi masalah. Jadi seakan-akan hidup seorang muslim dihabiskan untuk itu. Jadi walaupun Pak, ini sekedar faedahnya, walaupun di situ di negara ini sudah ada klub sepak bola, tapi para ulama yang tinggal di situ mengingkari seperti itu. Iya, jadi ini termasuk perkara sia-sia. Nah, untuk apa seorang menghabiskan hidupnya untuk ini? Cari yang lebih bermanfaat. Oh iya boleh, sekali lagi kalau sekedar main untuk kesehatan, untuk refreshing boleh. Bahkan kalau kita niatnya main sepak bola supaya saya sehat, supaya kuat ibadah, itu berpahala. Makanya tergantung niat. Ini kan perkara mubah kan? Ya tidak? Tapi kalau perkara mubah bisa mengantarkan pada yang baik, bisa bernilai ibadah, berpahala. Tapi orang main bola tuh nggak ada yang pakai celana panjang. Nah itulah yang jadi masalah. Ada. Bapak Gubernur kita. Iya, saya lihat di Instagram pakai celana panjang dia. Iya. Hah? Ada, nggak tahu ya bertanding atau nggak, saya nggak tahu juga itu. Sampai masuk Instagram dia pakai celana panjang. Nah itu ada, bukan kiper loh. Kalau kiper wajar lah. Ini pemain, hah? Contohkan, jadi besok main bola itu Itu sudah dicontohkan Pak Gubernur. Nggak kita praktekkan. Pakai sarung aja lah. Ya lanjut Bapak. Ya kita lanjut ya. Itu jadi ini faidah ke-15, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, yaitu yang terlarang di sini dalam hal ibadah dan ciri khas. Sekali lagi, adapun bukan ciri khas tersebar di tengah kaum muslimin, maka itu diperbolehkan. As-sadisata asyra, permasalahan ke-16 kata Syekh, al-ghadabu 'inda ta'lim, marah ketika mengajar. Artinya apa? Diperbolehkan seseorang marah ketika mengajar. Tentunya marahnya karena ada sebab, bukan baru datang-datang marah. Nah, itu tercela ya. Jadi kalau marah ada sebab, terutama kalau ada sebab yang menuntut untuk marah, misalkan menyaksikan kemungkaran. Maka kalau seorang guru marah, itu perkara yang diperbolehkan, tidak tercela. Dan kita sudah membahas ini dalam kitab Sahih Bukhari kan. Ada hadis-hadis, beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi marah ketika menyaksikan sahabatnya melakukan kesalahan. Nah ini diperbolehkan. Jadi bukan perkara yang tercela ya Bapak ya. Jadi keliru juga kalau ada orang menyatakan nggak boleh dalam pendidikan itu seorang guru marah. Katanya begitu.
Saya pernah dapat dari ini istri, ada di sebuah sekolah. Jadi seorang guru harusnya harus tidak boleh marah di kelas. Jadi kalaupun muridnya tingkah lakunya kurang ajar, pokoknya jangan marah, gimana caranya. Nah ini keliru. Ini menyelisihi Quran, hadis, ini petunjuk Nabi. Nabi sendiri ketika sahabatnya salah, dia marah. Tentunya marahnya tetap dalam koridor syariat, tidak berlebihan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak begini. Ya, jadi boleh-boleh saja Bapak ya. Bahkan mukul pun sebenarnya dalam Islam, ketika kita mukul anak, itu pun perbolehkan, tapi tentu saja tidak menyakitkan. Tidak seperti petinju ingin menjatuhkan lawan tinjunya ya. Tapi sekarang Ustaz melanggar HAM katanya. Itulah, HAM ini pasal apa ya, karet, tapi bisa ditarik sana dari sini nggak jelas. Ya. Tergantung siapa penguasa. Iya, makanya itu tatkala, iya Bapak, contohnya begini. Setelah adanya yang katanya HAM begitu, sekarang guru itu seperti tidak berkutik menyaksikan muridnya melakukan tingkah laku yang tidak layak. Karena kalau gini nanti kena tegur. Makanya maaf nih, sekarang ini sebagian orang mandang guru itu udah begini. Kalau di zaman dulu, terus terang nenek saya kan seorang guru kan, kepala sekolah. Guru itu benar-benar. Jadi ketika anak nih berbuat salah, dipukul gurunya, melapor ke orang tuanya, dipukul sama orang tuanya, iya nggak? Iya. Kamu ini orang. Tapi kalau sekarang dipukul anaknya, pulang ke rumah, gurunya dilaporkan ke polisi. Ini astagfirullah, kasihan juga kan. Ya kita harus menghargai guru kita ya. Apa Sandra? Sampai itu kita pakai ini apa cincin kotakin. Gurunya? Ya itulah. Kasihan. Ya kalau bisa ya itulah. Kalau seorang guru sudah dijatuhkan, maka bagaimana kita mengharapkan pendidikan baik ya. Artinya guru itu dihormati, ditempatkan pada posisi yang terhormat. Bukan berarti semua ucapan guru dibenarkan ya. Kadang ada juga guru yang ngajarnya salah, ucapannya nyeleneh istilahnya. Ini nggak boleh. Tapi tetap kita harus hormati dia ya. Jangan sampai dia wibawanya dijatuhkan di hadapan muridnya. Muridnya salah pokoknya nggak boleh marah. Ada gitu Bapak. Ada metode pendidikan katanya, bahkan saya pernah dengar di sebuah bimbel, katanya kalaupun muridnya duduk di atas meja, kakinya ke depan begini, gurunya di depan, jangan ditegur katanya. Pendidikan mana ini? Dalam Islam nggak ada itu. Ya jadi nggak ada dalam itu. Kalau seorang murid kurang beradab, diluruskan. Jangan dibiarkan. Tapi tentu saja langkah pertama kali jangan langsung pukul, tarik tegur dulu. Nah, atau dengan pandangan misalkan, atau dengan perkataan. Nah kalau tidak juga ini baru dengan ini. Bapak ya. Jadi boleh marah ketika mengajar, bukan tercela ya. Ini penting nih bagi guru-guru nih. As-sabi'ata asyrah, permasalahan ke-17. Permasalahan ke-17, al-qa'idatul kulliyatu liqauli innahas sunan. Kaidah menyeluruh. Dalam bab ini terdapat kaidah yang menyeluruh, yaitu berdasarkan sabda Nabi, innahas sunan. Ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Ketika Nabi melihat sahabatnya minta dibuatkan Dzatu Anwat, Rasulullah berkata apa? Allahu Akbar. Ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Ketika Rasulullah menyatakan ini tradisi orang-orang sebelum kalian, tandanya apa? Marah. Dan tandanya apa? Ikuti gitu. Ingkari. Artinya jangan ikuti itu. Ya, jelas ya. Lalu berikutnya, at-thaminata asyrah. Permasalahan ke-18. Anna hadza min a'lamin nubuwati liqaunihi waqa'a kama akhbara. Bahwasanya hadis ini, dalam hadis ini terdapat tanda-tanda kenabian Nabi kita. Tanda benarnya kenabian Nabi kita. Kenapa? Karena apa yang beliau kabarkan ternyata terjadi. Apa yang beliau kabarkan dalam hadis ini? Iya, kata Nabi, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ini kabar Nabi bukan? Dan ternyata kabar Nabi terbukti tidak? Terbukti. Ya.
umat Islam sudah mulai mengikuti jejak orang-orang sebelum mereka. Ya, dari sisi ibadahnya, sisi adat istiadat, kebiasaan, gaya hidup dan semacamnya. Ya contohnya anak muda di negeri kita ini udah ada yang ngikutin gaya artis Korea, ya tidak? Mengagumkan, sampai jadi pengagumnya, jadi fansnya. Gimana hukumnya itu, Pak? Ah? Gimana hukumnya itu? Ya itu. Idolakan itu. Ya. Nabi SAW tadi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Ketika seorang mengidolakan orang kafir, berarti kira-kira menyerupai tidak nanti? Nah, pasti itu. Nah, ini perkara yang terlarang dan ini musibah yang sudah menyebar di mana-mana Bapak, dan ini harus kita ingkari. Karena musibah ini juga nyampe ke negara Timur Tengah. Jadi orang Korea ini entah gimana ceritanya, kok bisa mereka nyebar kemana-mana kebudayaan mereka. Nyampe ke Amerika, nyampe ke arah Timur Tengah ya. Apakah anak yang baru dilahirkan bisa dikatakan Islam walaupun kedua orang tuanya kafir? Apakah anak yang baru dilahirkan bisa dikatakan Islam walaupun orang tuanya kafir? Kalau secara lahir kita nyatakan dia kafir, diikutkan ke agama bapaknya. Makanya kalau seorang, misalkan ada seorang beragama Yahudi, kedua orang tuanya Yahudi, lahirlah anaknya, berarti anaknya dianggap beragama Yahudi. Kalau dia mati, jangan disolatkan, dianggap ini di dunia, adapun di akhirat diserahkan pada Allah. Nah, Bapak ya. Ya. Kok waktunya udah jam segini. Dan soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan ini bab siapa yang bertabaruk mencari berkah dari pohon atau batu dan semacamnya. Kita udah sampai permasalahan ke-18. Berarti kita pada pertemuan berikutnya kalau bisa selesaikan, yaitu permasalahan 19 sampai 22. Ya. Mengenai menutup pintu kesirikan itu, bagaimana kalau ada seseorang minta tolong sama kita sih melihat lahirnya saja, nggak tahu belakangnya untuk apa digunakan gitu, minta tolong. Dan ternyata bisa kebahagiaan. Dan ternyata karena ketidaktahuan kita istilahnya apa yang diinginkan itu terwujud gitu. Kalau itu digunakan untuk hal yang syirik. Ya tinggal kita ini pakai won dalam hal ini. Prasangka kita yang kuat, kira-kira dia digunakan untuk syirik atau enggak. Kalau prasangka kita kuat untuk syirik, jangan diberikan. Misalnya orangnya nggak sholat, atau orang ini memang berkecimpung dalam dunia seperti itu. Maka kalau dia minta, walaupun asalnya kepada kaum muslimin, nggak masalah kan, kita bantu kan. Tapi kalau ini identiknya orang ini suka itu, jangan diberikan. Kalau kita berikan, kita udah, kalau dia ternyata melakukannya, maka kita sudah membantu dia melakukan maksiat dan dosa. Itu kesalahan. Apa? Kena juga bagi kita. Oh iya, kena. Tapi kita beranggap baik itu berarti hanya untuk digunakan untuk iya. yang positif. Larang. Akar bakau aja kan bisa. Tapi dia bilang untuk obat. Kalau untuk obat biasanya Kerbakau. Memang secara ilmiah sudah ada penelitian. Kurang tahu juga. Belum ada. Jadi menggunakan untuk dukun sebenarnya. Itulah. Ya. Satu darat ya. Iya, sadar darai. Kita harus menutup pintu menuju itu. Itu. harus ingkari. Iya. Iya, harus. Ini aja nggak apa-apa diberitahu Pak Sunadi. Biar sekaligus dakwah juga ke dia. Ini untuk apa Pak? Nah, itu kan. Untuk obat ini, itu nggak boleh. Kiri. Itu awalnya panjangan.